Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ditanya, diberondong sejumlah pertanyaan oleh wartawan terkait dengan isu yang sudah ramai diberitakan sejak kemarin, yakni isu katanya mau mundur. Sebenarnya yang mengisukan ini yang bikin perkara menurut saya, yakni Faisal Basri CS itu. Jadi yang benar adalah bukan Ibu Sri Mulyani mau mundur, tapi Faisal Basri CS yang mengajak teman-temannya agar membujuk Ibu Sri Mulyani mundur. Itu loh. Jadi kompor semua ini memang grupnya mereka ini. Ibu Sri Mulyani belum pernah mengatakan mundur. Nah, oleh karena itulah hari tadi Jumat siang, ketika ada kesempatan para wartawan mencegat Ibu Sri Mulyani menanyakan perihal tersebut. Apakah Bu Sri Mulyani kemudian menjawab mengiyakan? Tidak. Nih saya baca ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal kabar dirinya diisukan mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Sri Mulyani menyebut dirinya masih bekerja, ya kan? Ya masih bekerja, artinya nggak mundur gitu loh. Kompor semua bang, mereka tuh kompor beleduk gitu. Bikin isu sendiri, bikin praduga sendiri, diisukan sendiri gitu. Kurang pegawaian sarung Banyumas. Kalau ingin ganti presiden ya nanti 3 minggu lagi kok. Rasa sabar teman, di perengkolangi pada wong. Saya bekerja, ujar Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat 19 Januari. Sri Mulyani menjawab pertanyaan soal isu betul tidaknya ia mundur dari kabinet Jokowi. Sri tak bicara banyak, ia hanya bilang bahwa dirinya masih bekerja. Ini bekerja katanya, ya artinya kan masih menjadi Menteri Keuangan, nggak mundur. Paham nggak nih yang kayak gini mereka itu? Dasar memang. Kabar Sri Mulyani siap mundur itu diungkap ekonom senior dari Indef Faisal Basri. Awalnya Faisal mengaku mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet Indonesia Maju karena Presiden Jokowi dianggap terkesan berpihak kepada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nah iya, yang benar adalah Faisal Basri mengajak grupnya untuk membujuk Ibu Sri Mulyani dan beberapa menteri yang lain agar mundur dari kabinet Jokowi. Itu yang benar. Jadi bukan Bu Sri Mulyani mengisyaratkan mau mundur. Faisal dan gerombolannya ini. Ya kalau begitu beritanya, kalau begitu judulnya adalah saya membujuk Sri Mulyani agar mau mundur. Gitu aja. Jangan kemudian bikin berita Bu Sri Mulyani siap mundur. Siap dari mana loh? Berengkolang sisan gawe-gawe. Kara-kara bener sekar dewek tok. Ya nggak usah mundur, sebentar lagi juga mau selesai kok. Nah ya, para menteri yang saya hormati, saya cintai, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan semua aja. Ngapain juga repot-repot mundur membuat reputasi yang buruk di akhir pekerjaan. Beberapa saat lagi, begitu pilpres selesai, kabinet juga ganti. Begitu presiden baru terpilih, kabinet juga ganti. Kalau Anda mau menunjukkan kerja yang bagus, menunjukkan kesetiaan loyalitas dengan presiden dengan baik sampai husnul khotimah, sampai akhir masa jabatan, besok masih ada harapan dipakai lagi oleh presiden yang baru, siapapun yang terpilih. Tapi kalau reputasi Anda buruk, belum selesai kemudian tiba-tiba mundur ya, jangan berharap dipakai lagi oleh presiden yang baru. Besok siapapun presidennya, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, tergantung siapa yang terpilih. Itulah. Cobalah, gak usah ikut-ikutan tergiring, termakan mulut-mulut kadal, mulut-mulut provokator yang isinya mengembuskan situasi gaduh di menjelang pilpres ini. Mau jadi ekonom, jadi pakar akademis itu yang menyejukkan gitu, jangan provokatif. Lah ya sudah hampir tutup pintu kok, sudah hampir selesai masa jabatan Pak Jokowi, gue masih kubur-kubur gitu. Apa yang ditakuti dari Pak Jokowi? Iya kan? Ya udah mau selesai kok. Masih bikin perkara baik. Mau kurang pegawaian teman, pada pekanannya apa sih ya?
kurang pegawaian kayak seneng banget kalau negara gaduh, kelihatannya begitu. Sepertinya nggak suka kalau negara ini aman, tentram, dan damai loh. Monggo, semakin tua semakin yang sareh gitu ya, semakin bijak ya, seenaknya sendiri memprovokasi, mendidik mahasiswa generasi kita, generasi-generasi yang pada tidak baik gitu. Sama aja dengan mendidik mereka jadi pemberontak kepada negara. Ya kritis dengan pemberontak itu berbeda dong. Kalau kritis ya kritisi kebijakannya. Oh, tapi kalau sudah pemakzulan, isunya adalah pembangkangan. Buhot sudah mengarah kepada makar, menghentikan presiden di tengah jalan. Itu tidak boleh terjadi, kan dampaknya sangat buruk, apalagi pada proses sebentar lagi mau pergantian kepemimpinan nasional melalui pilpres pemilu ini. Kita lalui pilpres pemilu dengan baik, dengan aman damai. Nah, nanti agar seterusnya negara kita juga kondusif. Proses keberlanjutan pemimpin baru juga menjadi baik, kondusif. Sampai ada hal-hal anarkisme dan sebagainya yang rugi kita semuanya. Kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.